hamdan liman syarrafana bil mustafa wa bil lisanil arabi as'afa. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil murtada wal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Shadaqallahu maulana al-azim, wallahu a'lam bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus DKP Masjid Jami Al-Furqan, orang tua kita Mukarram Ustaz Haji Utsman, para orang tua, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ilmu Masjid Jami Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita dapat hadir dan duduk dalam satu majelis ilmu yang mulia. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sabab wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa tercurah kemaharibahan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya, insyaallah istiqomah sampai hari kiamat. Mengawali majelis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu kitab. Kita doakan kepada para arwah almarhum almarhumah, orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya kita dipersoalkan tentang perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi kita Muhammad SAW,
Seringkali makna sodako juga dimaknai dengan zakat. Walaupun kemudian kita biasa mengistilahkan kalau zakat berarti sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara sodako adalah pemberian seseorang yang bersifat sunnah. Ini pengertian yang biasa kita pahami. Walaupun sebenarnya saya katakan tadi, kalau kita lihat dari ketiga istilah ini, yang pertama kita dapati kata sodako itu maknanya bisa zakat, bisa sedekah. Contoh misalnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah sampaikan kalimatnya dengan kata shadaqah. Tapi makna ayat 103 At-Taubah ini bukan sedekah. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka itu sodakotan zakat. Ini yang berkali-kali saya sampaikan, betapa pentingnya memahami ayat-ayat Al-Quran dengan tafsir. Sebab kalau kita terjemahkan kata sodako dengan kata sedekah yang biasa kita pahami dengan makna yang sunnah, ini bertentangan dengan pemahaman ulama. Karena makna khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha maknanya adalah zakat. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang 8 asnaf, 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Itu ada di surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha ila akhir ayat. Innamas shadaqat. Shadaqat itu jamak dari kata shadaqah. Tapi makna pada ayat 60 surah At-Taubah tidak membicarakan tentang shadaqah, tapi berbicara tentang mustahiquz zakat, orang yang berhak menerima zakat. Makanya kemudian para ulama ketika membahas bab zakat, mereka lebih cenderung langsung menerjemahkan dengan kalimat az-zakat. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW ketika membicarakan tentang zakat, Nabi langsung sebut kalimatnya zakat. Misalnya hadis Nabi kita Muhammad SAW yang sangat masyhur yang membicarakan tentang rukun Islam yang 5. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Langsung disebut kata zakat. Walaupun bukan berarti kata zakat di dalam Al-Quran dari disebut tidak, banyak sekali ayat. Bahkan menurut catatan Syekh Sayyid Sabiq, kalimat perintah Allah tentang zakat yang dibarengi dengan perintah sholat, wa aqimus sholata wa atuz zakat, langsung kalimat zakat. Kata beliau, wa qulina bis sholati bisnaini wa tamanina ayatan. Ayat yang dibarengi perintah sholat dan kemudian zakat tidak kurang ada 82 ayat. Walaupun saya yakin belum pernah ada yang itu. Benar apa kata? Kalau dengar sering wa aqimus sholat wa atuz zakat wa yuqimunas sholat wa yutuna zakat. Nah ini artinya ketika memang kita memahami zakat itu adalah sesuatu yang wajib, sementara sodako adalah
pemberian seseorang yang sifatnya atau hukumnya adalah sunnah. Sementara infak ini biasanya lebih identik dengan sedekah yang sifatnya kepada harta. Makanya lafaz infak biasanya Allah Azza wa Jalla merangkaikan kata dengan amwal. Contoh ayat yang sangat terkenal tentang pahala berinfak fisabilillah di surah Al-Baqarah ayat 261. Ketika Allah menjelaskan pahala orang yang berinfak, maka yang dimaksud pada ayat infak di ayat 261 Al-Baqarah ini adalah ayat yang berkaitan dengan sedekah, bukan zakat. Maka saya bilang tadi, kata infak di dalam Al-Quran lebih banyak kepada makna sedekah, yang sedekah itu kepada orang lain, di mana sedekahnya dengan sedekah materi atau harta. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Di Al-Baqarah 21. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kamatsali habbatin, seperti sebuah biji atau benih ambatat sab'a sanabil, yang tumbuh 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di mana setiap tangkainya Allah berikan 100 biji. Sehingga ulama mengatakan ayat ini mengandung makna orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ikhlas semata-mata karena Allah, Allah lipat gandakan pahalanya 700 kali lipat. Ini hebatnya orang berbagi. Makanya Islam, sebagaimana berkali-kali saya ingatkan, bukanlah agama yang hanya mengajarkan hubungan seorang hamba kepada Tuhan, tidak. Bukan hanya ngurusin sholat, bukan hanya ngurusin puasa, bukan hanya ngurusin haji, tapi juga ngurusin ibadah sosial. Walaupun terkadang kita lebih mementingkan ibadah makhluk daripada ibadah sosial. Saya ada kasus misalnya, ketika orang mau berangkat haji dengan biaya mahal, haji plus saya tahu katanya biaya sampai 270 juta. Kemudian saya coba kasih alternatif, Pak. Gimana kalau uang yang 270 jutanya jangan buat pergi haji plus, setorin aja 40 juta buat haji reguler, kapan kita berangkatnya? Tapi yang 230 jutanya kasih buat beasiswa anak yatim sampai dia sekolah lulus. Kalau per orang butuh 23 juta, paling tidak 10 anak yatim sekolahnya selesai. Kira-kira pilih mana? Pilih pergi haji apa pilih beasiswa anak yatim? Pilih mana? Pergi haji. Ada orang pilih anak yatim dengan alasan kapan lagi, saya kan udah tua, guru pengen melihat Mekah. Hebat lihat Mekah, umroh aja murah. Ini kadang kita lupa. Padahal da'al Islamu ilal badli. Kata ulama, ini satu agama yang mengajarkan kita berbagi. Tangannya enteng untuk berbagi, bukan tangannya begini, Pak. Yang begini berarti apa? Ada di berantem begitu katanya. Tempel di bawah. Tapi umpamakan oleh Allah Ta'ala, yakbiru, menggenggam tangannya ke orang yang tak berbagi kepada orang lain. Pelit 17 setan.
Gak mau berbagi. Dia menganggap lebih penting haji, lebih penting umroh, apalagi digaung-gaungkan orang yang pergi haji Allah ampuni dosanya seluruhnya. Memang bagi anak yatim gak diampuni dosanya, Pak. Gak diampuni juga. Kalau seandainya Allah hanya mengampuni dosa kepada orang yang umroh, al umrohu ilal umrohi kafaratun lima bainahuma. Satu umroh kepada umroh yang lainnya penghapus dosa. Jadi pulang umroh, ayo umroh lagi, dosa hilang. Kita lupa Islam itu agama yang sangat menjunjung keadilan. Nah, kalau cuma yang bisa ngapusin dosa pergi haji sama umroh doang, bagaimana dengan orang-orang yang punya? Nah, di Islam selalu ada alternatif. Rasulullah sampaikan, orang yang pengen dapat pahala haji dan umroh tamatan, bahkan dia kena disebut tamatan, dapat pahala haji dan umroh secara sempurna. Mau nggak, Pak? Yang berangkat haji belum tentu dan pahala sempurna. Ini kata Nabi ada pilihan lain, dapat pahala haji dan umroh sempurna 3 kali sempurnanya. Apa amalannya? Kata Nabi kita Muhammad SAW, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia nggak pulang, duduk di tempatnya, bukan molor, bukan duduk di tempat pikir maksudnya, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah isyraq, maka dia mendapatkan pahala pergi haji dan umroh secara sempurna. Luar biasa. Jadi jangan dianggap yang umroh mulu itu belum tentu, yang pergi belum tentu, Pak. Karena da'al islamu ila badli, Islam mengajarkan berbuat baik. Jangan jadi orang yang menggenggam tangan. Karena orang yang pelit itu dimusuhin Allah, dimusuhin Nabi, dimusuhin orang. Coba orang pelit, emang mau punya teman pelit kita? Kita diajak nih, kumaran diajak teman gua naik mobil. Pas di jalanan, waduh, dia makan turun dari mobil, ngomong lu tunggu ya di mobil ya, gua mau sini dulu ntar. Tahu-tahu dia makan sendiri, temen di mobil gak diajak, Pak. Kira lagi nunggu ini aja, tuh kira-kira temen kampung gak diajak lagi, Pak. Gua mau ngikut dia najis itu. Lalu gua cakep banget tungguin gua ya, tunggu di mobil, gua kata mau kemana, mau makan sendiri-sendiri. Itu orang pelit begitu, Pak. Makanya Islam ajarkan bahwa berbagi itu baik. Bahkan maqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqatal muslim tazidu fil umri wa tannu maitatasu wa yadhaballahu bihal kibra wal fakhra. Sesungguhnya sedekah seorang muslim itu, katanya, tazidu fil umri, menambahkan umur. Bisa nambah usianya, bisa nambah berkahnya. Kedua mana? Watamna umaitatasu, dan sedekah itu mencegah daripada su'ul khotimah. Kan pengennya kita dapat apa? Dapat husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Kan pengen dapat husnul khotimah, tapi pengen husnul khotimah pelit banget, cuma ngomong doang kok pengen husnul khotimah, tapi pelit susah. Bukan karena saya, kata Nabi, tuwayan watamna'u maitanasu wa yadhabullahu bi'al kibra wal fakhra, dan Allah akan hilangkan baginya sifat sombong dan membanggakan diri. Kembali kepada pertanyaan tadi, ternyata kalimat sodakoh, kalau itu yang sodakoh wajib, namanya zakat. Kalau sodakoh sunnah, kita menerjemahkan dengan kata sedekah. Bahkan kata sodakoh dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW
yang dizakatkan. Yang namanya sedekah sunnah biasanya disebut dengan harta. Yang namanya infak biasanya disebut dengan infak duit. Tapi untuk karena sedekah, ternyata kata Nabi, sedekah adalah kalimat yang paling umum. Bisa sedekah duit, bisa sedekah tenaga, apapun. Bahkan ada kaidah anna kulla ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan yang kita lakukan adalah sedekah, Pak. Jadi gak mesti duit. Bahkan diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kulli nafsin fi kulli yaumin tala'at fihi syamsu shadaqatun minhu ala nafsi. Bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap diri kita itu setiap hari saat matahari terbit itu udah sedekah bagi dirinya. Qultu ya Rasulullah, min aina atasaddaqu wa laysa lana amwalun. Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari nanya, ya Rasulullah, saya mau sedekah tapi nggak punya duit. Ini kan hebatnya Islam. Kalau yang namanya orang pengen dapat pahala panjang umur tadi cuma duit doang, lagi-lagi kesian amat kita yang susah. Kagak bisa dapat apa-apa ini. Pantesan orang susah mati mulu. Dan begitu enggak ada, udah begitu, Pak. Abi Dzar ngomong, saya ya Rasulullah walai salana amwalun, saya enggak punya duit. Qala li anna min abwabis shadaqah at-takbir wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa astagfirullah. Itu pada subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Pagi-pagi udah disebut Nabi sedekah. Wa ta'muru bil ma'ruf, mengajak kebaikan sedekah. Bapak pengen giliran ngaji di malam Rebo, ngajak pakai WA, ntar malam ngaji, lu datengnya gue tungguin. Itu bagian dari sedekah. Pernah kita ngajak? Kagak. Emang apa? Ini kadang-kadang kita malah diem-diem. Lu mau kemana? Ada, lu mau soal doang. Ta'muru bil ma'ruf nanti kita sedekah. Lah orang-orang aja yang pada maksiat bukan ngajak-ngajak. Di zaman dulu kita pada nonton layar tancap, zaman dulu ya berarti. Ketua kaca lewat ditanya, Bang, ada layar tancap di mana? Ada layar tancap di Solo. Yuk kita ke Solo. Buat kemaksiatan kita ngajak, masa buat kebaikan kita ngajak? Wa ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, mencegah kemunkaran juga bagian dari sedekah. Saking banyaknya bab sedekah. Matiin lampu sedekah. Beres ngaji, mic masih bunyi, kita matiin sedekah. Buang sampah sedekah. Bahkan yang paling ekstrim kata Nabi, wa tabassuka fi wajhi abika sedekah. Ini saya katakan dari mana sedekah dalam mesti duit. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Kan gampang banget sedekah. Tebang mesem sedekah. Bahkan yang paling hebat lagi, Pak, diriwayatkan oleh Imam Muslim, walaka fi jima'i zaujatika ajrun. Saya ulang apa ini? Ya terjemahannya nggak tahu ini. Walaka fi jima'i zaujatika ajrun. Saya terjemahin, Pak. Tidur sama bini sedekah. Ada pahalanya. Sahabat nanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatan wa yakunu lahu fiha ajrun. Sahabat yang iseng nanya, ya Rasulullah, masa sih tidur sama bini ada pahalanya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, ara'aitu law wada'a
juga kamu tidur sama istrimu, memenuhi syahwatmu, itu juga bagian dari pahala yang Allah berikan kepada. Gampang apa ente? Kedua-duanya sama. Jadi apa ente kan gampang. Kadang-kadang kita kan suka lupa, bini udah nungguin, baju udah ditaruh sama dia, mana udah makin minyak wangi. Kita pulang ngaji malah molor. Itu udah kode namanya Pak. Ini paham kan ini ya? Dengan akhirnya terserah dah. Yang 50 tahun ke bawah kalau bini udah wangi-wangi itu kode namanya Pak. Dia pengen buru-buru dikasih sedekah. Kadang-kadang perempuan juga malu menanya, masa dia nanya, Mbak, mau sodako kagak? Malu dia. Gurunya kita yang ngerti, ada kode buruan sedekah, udah susah amat. Artinya apa dari Allah? Sodako itu ada tahapan ataupun tingkatan. Sedekah yang pertama itu duit, harta kita. Kalau harta nggak punya itu, kita ngasih duit buat diri sedekah. Apalagi pakai banyakan. Biasa dikasih diri sehari 1 juta misalnya. Ya misal doang, misal kita kasih minimal 1,5 juta, sedekah yang gopek. Duit gak bisa, tenaga gak bisa, ilmu kagak bisa, doain sama senyum terakhir. Tapi tolong urutannya jangan dibalik. Habis ngaji bab ini langsung dia selesai kotak amal lewat, senyumin doang. Lalu senyum doang, mana kata guru senyum sodako. Bukan itu maksud saya. Senyum itu terakhir. Kalau duit udah gak punya, tenaga gak punya, urutannya ini gak ada baru jadi ini gak ada baru jadi ini. Kalau semuanya gak bisa, minimal kita doain orang. Ini udah duit kagak, tenaga kagak, doa kagak. Kalau nggak bisa duit, tenaga, nggak bisa tenaga, doa, nggak bisa doa, mati udah. Berarti doa nggak bisa. Jadi ini pengertiannya, infak adalah pemberian seseorang secara umum, namun lebih cenderung kepada sesuatu yang diberikan yang bersifat materi, itu infak. Kalau zakat, dia diberikan dengan syarat dan ketentuan yang khusus, yang terima khusus, yang dikasihin juga khusus. Sementara sodako, dia lebih bersifat umum, bentuknya umum, yang dikasih pun umum. Bahkan ngasihin kepada orang kafir sekalipun sodako boleh, nggak ada istilah dalam para ulama. Kalau zakat orang kafir boleh kalau mu'alaf atau kita mengharapkan kebaikannya, tapi sodako sama siapapun boleh Pak. Bahkan saya baca sama orang yang nggak pernah ibadah juga boleh, dengan harapan mudah-mudahan kalau dia kita bagi duit mulu, mudah-mudahan lama-lama dia malu, sabab hidayah. Ya Allah, kalau gue jarang banget ke masjid, tapi itu ngapa Pak Haji bagi duit mulu? Besok mau ke masjid aku nggak enak mau haji. Itu kan sabab hidayah. Bahkan ngasih duit sama maling boleh Pak. Caranya gimana maksudnya? Supaya dia nggak jadi maling, kita bagi duit. Gua tahu dia maling, gua bagi duit dan dia nyolong ya. Itu nggak apa. Jadi kalau nama maling aja boleh, sama orang kafir aja boleh, apalagi sama orang baik, apalagi sama orang-orang soleh, apalagi kepada orang-orang alim. Insya Allah keutamaan, keistimewaannya dan keutamaan lebih banyak lagi. Inilah para hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala dijawab pertanyaan pada minggu lalu tentang zakat, infak dan sedekah. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Seperti biasa kita masih punya waktu 5 menit ke depan. Jika ada hal-hal yang ditanyakan saya persilakan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di subuh sampai mau terbit matahari, zikirnya nggak ngantuk kan, blok aja, gas PP hilang. Itu masih dapat itu. Baik. Alhamdulillah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah
tidak memberikan beban kepada setiap diri kecuali seukuran kemampuannya. Apakah dia dapat pahala haji dan umroh kudu zikir aja sampai jam 6? Ternyata Islam dengan keringanan. Ngantuk itu manusiawi. Kalau kemudian kita subhanallah, astagfirullah, dapat pahalanya, dapat. Orang udah niat dia mau zikir aja jam 6 kok. Cuman karena ngantuk ya, sesuatu yang manusiawi. Sama kayak bapak-bapak nih, udah niat ngaji, merasa tadi ada ngantuk, nggak pas guru datang mata berat. Merasa kalau jam segini om itu ngaji tempat, ini jam segini aja bawa payah. Ntar beres ngaji, ngopi, ngobrol sampai jam 2 kita kuat. Tapi kalau di bawah ngaji begini, bawaan setan kali pak. Kalau ngaji begini capek. Apakah berarti kita dalam pahala? Dapat. Maka beberapa ulama katakan, dudukmu di majlis taklim dalam keadaan ngantuk itu masih lebih baik daripada dudukmu di majlis maksiat walaupun kamu terjaga. Jadi ngantuknya aja udah pahala kita. Tapi jangan dibalik lagi, semua ngantuk aja dan gitu enggak. Artinya apa? Ngantuk aja dapat pahala, apalagi kita ambil manfaat dari apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Ya, cukup. Baik. Ustaz Fadhil silakan. Dari pertanyaan yang tadi, jadi yang mengisahkan sesuatu yang ada nasabnya. Artinya Ada apa ya? harus ketentuan nasab. Nisom ya. Nisom. Baik, ya. Untuk infak berbentuk harta. Ya. Yang terakhir bisa dilakukan. Ya. Mengunjungi istri, memberikan perhatian kepada istri. Nah, ada istilah sedekah jariyah. Ya. Sedekah jariyah dan urutan mana infak yang harus kita keluarkan ke istri. Ya. Baik. Ada dijamai Allah Subhanahu wa taala. Kita mengistilahkan sebenarnya bagian dari infak sangat banyak. Ada istilahnya misalnya wakaf. Wakaf juga bagian dari infak. Hibah juga bagian dari infak. Kalau kemudian kita mengenal istilah shadaqatin jariyah, saya pernah bahas di sini. Mayoritas ulama fikih memaknai shadaqah jariyah itu adalah wakaf, bukan shadaqah biasa. Dalam kaitan kita fikih, ketika membahas tentang wakaf, dalilnya selalu shadaqatin jariyah itu. Makanya pahalanya luar biasa. Shadaqah jariyah itu kata Nabi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika orang meninggal dunia maka putus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama shadaqah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak yang soleh yang bisa doain orang tuanya. Pertanyaan saya, ketiga ini enteng apa berat? Oke, kalau mau mikir dulu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Susah atau gampang? Belajarnya lama, berarti susah. Wa waladin sholihin yad'ulah, biar anak yang soleh. Gampang atau susah? Susah. Kalau begitu, kalau kedua dan ketiga ini susah. Ini kan disebut nama Nabi kedua dan ketiga. Kira-kira yang pertama gampang apa berat? Gak mungkin dong nomor 2 sama 3 berat, nomor 1 malah enteng. Gak mungkin Pak. Kalau kita pahami shadaqah jariyah, kotak amal cuma ngasih hari Jumat 2.000, pengen pahalanya terus mengalir. Makanya kata ulama, shadaqah jariyah itu bukan sedekah biasa, tapi wakaf. Karena shadaqah yang paling berat itu wakaf. Karena wakaf itu gak bisa balik. Beda sama yang lain. Kalau shadaqah jariyah memang 2.000, jalannya masih gede pas sedekah biasa. Tapi kalau wakaf, mana kan ngasihnya gede. Tanah saya wakafin 100 meter, ya Allah, 100 meter. Mana tanahnya di samping DKT lagi. Semeter 20 juta. Makanya
para ulama fikih katakan makna sedekah jariyah lebih identik dengan wakaf. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Sementara sedekah yang bisa kita kerjain sedekah juga, tapi namanya sedekah itu tatawwu, sedekah sunnah aja. Ada pahalanya? Ada pastinya Pak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti Allah kasih pahalanya. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Apapun kebaikan yang kamu berikan pasti diganti sama Allah. Cuma tentu ukuran kadarnya. Gak bisa dong sedekahnya cuma 2.000 disamain mewakaf yang 100 meter, ya gak sama. Walaupun sama-sama sorga mungkin yang kita 2.000-an di emperan, yang wakaf di tempat VIP. Mendasar orang Betang nyari Betang yang penting sorga. Makanya 2.000 itu cukup udah. Kan yang penting sorga. Ya terserah deh itu misalnya kan. Ini emper dah juga. Jadi demikian wallahu a'lam. Baik, kita Allah, semoga pertanyaan yang diajukan dapat kita ambil manfaatnya bersama. Mari kita tahlilkan majelis ibu yang mulia ini dengan bersama membacakan doa. Mohon dibacakan satu kitab surah Fatihah. Saya punya kucing ibu dari Bang Nobel sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan barokah surah Fatihah. Allah sembuhkan penyakitnya, dikembalikan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila syifa wa salam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Wa barik wa sallim wa barik sahabati wa ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana wa lana warhamna wa sawara. Allahumma khair wa barakah wa sallam wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid hasanah wa qina adzaban nar. Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma shalli wa sallim